Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian masih di bab faktor pendorong persaingan antar negara. Kita baru satu pertemuan di 2 minggu yang lalu. Mohon maaf minggu lalu tidak bisa hadir karena posisinya tidak memungkinkan, sedang di luar. Sedikit review ya. Jadi di pertemuan terakhir kita singgung bahwa konflik internasional itu dalam bab ini disebutkan setidaknya ada 2 faktor ya, dan ini tidak akan pernah dan ini yang nantinya akan menjadi penyebab berbagai jenis konflik yang terjadi di dunia. Pertama adalah akibat dari kecintaan terhadap kepemimpinan dan kebanggaan. Nah, yang kedua adalah karena ada faktor manfaat material. Ya. Minggu sebelumnya kita sudah bahas bahwa faktor yang pertama ini kan bisa disebut sebagai fitrah, ya. Bagian dari gharizatul baqa. Di situ ada hubbu syiadah, merasa bahwa bangsanya lebih dibanding bangsa lain. Pada saat dulu muncul misalkan fasisme Italia atau nazisme Jerman, ya. Mereka merasa menjadi bangsa yang lebih dibanding bangsa lain. Nah, disitulah kemudian melahirkan konflik. Kenapa? Karena mereka berusaha menindas, kemudian bahkan menghilangkan bangsa lain yang punya gagasan yang sama. Terlepas dari itu hoax atau bukan ya, Holocaust misalkan, bagaimana Jerman itu cari-cari orang-orang Yahudi melakukan Holocaust ya, pemusnahan terhadap bangsa Yahudi. Kenapa? Karena ada 2 gagasan hubbu syiadah yang bertabrakan, sama-sama merasa bangsa yang paling atau bangsa terpilih pilihan Tuhan gitu. Nah, hubbu syiadah ini ada yang semacam itu, tetapi ada juga hubbu syiadah itu karena memang meyakini apa yang diemban oleh oleh bangsa tersebut ya, atau oleh amanah yang dia dapatkan itu menjadi sebuah hal yang harus disebarluaskan gitu. Nah, ini model kedua dari hubbu syiadah ya. Kalau yang pertama itu kita sering sebut ya sebagai suatu hal yang fitrah ya, yang memang lahir dari penampakan gharizatul baqa. Nah, yang kedua, hubbu syiadah ini memang karena dia merasa atau dia mendapatkan amanah untuk menyebarluaskan mabda atau ideologi gitu. Karena idenya yang dianggap hebat ya, bukan karena hal-hal yang fitrah tadinya, bangsanya, keturunannya, rasnya gitu. Nah, ini yang tipikal yang berbeda dari hubbu syiadah. Nah, itu sebagaimana dulu misalkan komunisme menyebar, termasuk juga ketika Islam disebarluaskan ke berbagai penjuru bumi ini. Termasuk juga ketika ada upaya untuk menyebarluaskan itu kan ada respon. Ini juga bagian dari gharizatul baqa ya, ketika ada serangan dari pihak luar maka menjadi fitrah juga dia melakukan perlawanan gitu. Atau ketika ada bangsa yang merasa merasa hebat, dia berusaha untuk menyainginya gitu. Nah, ini juga yang kemudian muncul dari
motif terjadinya berbagai konflik. Ya. Nah, selepas dari hancurnya khilafah Islam tahun 1924, termasuk juga pasca runtuhnya Uni Soviet, ya, maka motif penyebaran ideologi sebagai bagian dari pemicu konflik itu menjadi hilang. Nah, sekarang yang dominan itu adalah karena memang kapitalisme sudah menjadi unit unilateral, ya, pihak yang satu pihak saja yang mendominasi dunia, maka dia tidak lagi punya partner konflik yang sepadan dalam tataran ideologi. Gitu. Maka kapitalisme menunjukkan watak aslinya bahwa penguasaan dia, termasuk persaingan di antara negara-negara kapitalis, itu adalah bagaimana mereka saling berebut keuntungan-keuntungan material. Nah, ini yang kemudian saat ini terjadi dan akan terus terjadi sampai nanti ada negara yang mengemban motif ideologi lagi. Gitu. Kalau kitab ini secara ya kalau saya sebut secara lugas, ya, menyebutkan bahwa memang hanya Islam nanti yang akan muncul. Jadi kalau sebelumnya ada pertanyaan, mungkin nggak komunisme itu akan bangkit sebagaimana dulu muncul negara komunis semodel Uni Soviet yang mengemban Mabda, gitu. Di kitab ini tidak disinggung gitu, tentang peluang itu. Kita juga analisis misalkan keberadaan China itu bukan lagi sebagai negara Mabda, ya, membawa komunisme sebagai Mabda. Karena memang dalam politik luar negeri Cina itu tidak ada motif-motif ideologi, penyebar luasan ideologi komunisme oleh Cina dalam politik luar negerinya. Jadi Cina itu sudah sering saya sebutkan di dalam kajian kita, dia adalah sama-sama dengan Amerika sebagai negara kapitalis. Gitu. Yang membedakan adalah kalau Amerika dan Barat itu adalah private capitalism, kalau ini adalah state capitalism. Sama-sama dorongan penyebaran atau interaksi politik luar negerinya itu adalah dorongan material, ya, untuk mendapatkan keuntungan material. Jadi tidak jauh berbeda. Termasuk yang juga sering ditanyakan, bagaimana dengan munculnya bridge, gitu ya, sebagai sparring partner dari kapitalisme Barat, ya itu juga sama-sama kapitalis, gitu, cuman beda pemain, ya, seperti itu. Maka motif materialisme ini, motif untuk mendapatkan manfaat material ini menjadi motif yang dominan saat ini, dan ini yang kemudian melahirkan berbagai konflik, ya, berbagai penjuru bumi saat ini, karena memang ada keinginan penguasaan materi material. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sampai situ, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, berbagai persaingan, perselisihan, ya, negara-negara yang sekarang manggung di dunia internasional, ya, Amerika, Inggris, Prancis, ya, Rusia, termasuk juga negara lain, termasuk ke dalam kasus-kasus berbagai konflik, ya, di Irak, di Afghanistan, Timur Tengah, itu motifnya adalah motif material dan penguasaan sumber daya alam. Dan ini yang menjadi model konflik yang sekarang terjadi. Makanya nanti saya tunjukkan petanya bagaimana berbagai konflik yang sekarang ada itu ya bisa disebut tidak ada yang punya motif selain material ini. Gitu. Di awal kan kita sebut ada dua kan gitu. Nah, ternyata yang dominan itu yang material ini. Gitu. Ini contoh misalkan peta, ya, bagaimana persaingan ini sebenarnya peta lama.
persaingan negara-negara Barat di Timur Tengah ya. Tadi kan disinggung terkait dengan kasus Irak dan Afghanistan. Ya. Jadi penempatan kalau kita lihat ya penempatan pasukan-pasukan Amerika ya, kemudian juga Inggris, ada Perancis gitu ya di Syria, baik dalam kasus kemarin Arab Spring ya ataupun sebelumnya dalam kasus perang Teluk, itu adalah dalam konteks penguasaan wilayah untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dan kita tahu di Timur Tengah pasca atau bahkan sejak Perang Dingin, bahkan sampai sekarang ini menjadi peta konflik untuk penguasaan emas hitam ya, atau minyak gitu, termasuk juga di dalamnya gas. Gitu. Kalau kita lihat sampai mereka itu menempatkan ya basis-basis militer baik darat ataupun laut dan udara gitu ya. Makanya kemudian kalau kita menganggap bahwa Timur Tengah itu adalah kawasan yang punya peluang gitu ya untuk memunculkan kebangkitan Islam, secara ide iya ya, karena Islam muncul dari sana, tapi bahwa ternyata di sana adalah menjadi arena konflik ya, negara-negara adidaya, Amerika Serikat, ya, kemudian Inggris sebagai penguasa lama gitu ya, dengan Perancis gitu, termasuk juga Rusia di sebelah utara gitu, termasuk juga ada pemain baru Cina, walaupun Cina tidak terlalu signifikan. Ini menjadikan bahwa penguasaan kawasan itu adalah bagaimana mereka menguasai kepentingan-kepentingan sumber daya ya, seperti itu. Termasuk juga ya Rusia ya, ketika mereka dia juga coba masuk ke kawasan tersebut gitu. Maka kalau kita lihat dari peta geopolitiknya gitu ya, siapa sih yang bersaing? Ini contoh misalkan dalam case Ukraina. Ini menurut saya pemetaan yang cukup menarik ya. Jadi siapa bersekutu dengan siapa dan siapa yang dikedepankan untuk bersaing gitu ya. Dan itu ada di kawasan mana gitu. Jadi ini tidak ada di kitab ini ya, tapi ini penting juga untuk kita bisa memahami bagaimana persaingan antara negara-negara kapitalis itu untuk penguasaan kawasan dikaitkan dengan konflik tertentu gitu. Di sebelah kiri ada Amerika Serikat, sekutu utamanya yang ada di Uni Eropa ada Prancis, Jerman, Polandia. Ada negara-negara kecil, Romania, Bulgaria. Kemudian ada Inggris. Inggris itu walaupun dia di luar Uni Eropa, dia adalah bagian dari sekutu Amerika. Dia pemain yang lincah gitu ya. Kadang dia merapat ke Amerika, kadang dia mengambil kesempatan gitu. Termasuk juga ada negara-negara lain yang punya concern terhadap case ini. Misalkan ada Brazil, Afrika Selatan ya. Itu ada di luar, tapi dia adalah pihak yang kalau saya sebut sebagai pihak yang wait and see ya, melihat situasi yang terjadi di sana di Ukraina, karena ini nanti suka tidak suka mau tidak mau akan berpengaruh terhadap konstelasi internasional gitu. Nah, sedangkan di pihak Rusia ya dia hanya punya sekutu Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan ya. Walaupun ada pihak-pihak yang supporting ya kayak Cina. Cina ini kan juga seperti ya, kalau saya menyebutnya Cina itu seperti Inggris terhadap Amerika ya. Cina terhadap Rusia. Dia seperti membantu tapi dia juga punya kepentingan sendiri terkait dengan konstelasi internasional. Ya. Makanya kalau dipetakan dengan besaran bulatannya gitu ya, ini kan yang sama-sama besar dengan Rusia, Cina, Rusia dan Amerika. Nah ini bisa kita baca misalkan
bagaimana strategi Amerika. Itu kan ada 3 yang disebutkan di sini. Pertama, bagaimana dia melakukan containment ya, atau apa namanya, pembendungan terhadap Rusia dan atau Cina. Gitu. Termasuk juga dia membangun apa namanya, circle ya, persekutuan dengan pihak-pihak yang bisa digunakan untuk melawan Rusia dan Cina, terutama di Eurasia, ya, di benua Eropa, Asia, ya, di daerah Rusia. Termasuk juga dia berusaha melakukan fragmentasi, ya, jadi dipecah ya kekuatan negara-negara di Eurasia ini agar kemudian tidak lagi dominan dikuasai oleh atau dipengaruhi oleh Rusia. Nah ini contoh ya bagaimana kemudian konflik itu terjadi. Kan topik bab ini adalah apa sih pemicu konflik? Ya. Konflik itu ada 2, gitu. Ada dorongan hubusiadah, ada dorongan kepentingan material. Nah, realnya itu terjadi seperti apa? Maka tidak sesederhana yang kita bisa bayangkan. Jadi konflik itu ya sangat kompleks ya. Dan di sekeliling konflik itu ada negara-negara yang punya kepentingan. Dan dalam perspektif kitab ini, kepentingan negara-negara itu adalah kepentingan material. Makanya kemudian isu-isu Ukraina itu kan terkait dengan misalkan suplai gas gitu ya, kemudian akses perdagangan, kemudian bagaimana mendorong ekspor impor terkait dengan berbagai komoditas tertentu. Tidak ada pembicaraan konflik Ukraina itu kekhawatiran penyebaran komunisme Rusia gitu, nggak ada di topik itu gitu ya. Nanti beda dengan dulu ketika zaman perang dingin, konflik itu ada kaitannya dengan penyebaran ideologi gitu. Makanya dulu yang sangat ya kalau di kampus sangat sering dijadikan sebagai contoh itu adalah terkait dengan analisis tahun 65 ya. Kenapa terjadi pemberontakan G30 SPKI dan kemudian apa yang terjadi di sebalik peristiwa itu gitu. Itu kuat kaitannya dengan faktor-faktor ideologi gitu ya. Termasuk munculnya ASEAN, kemudian juga persetujuan Indonesia untuk men-take over Timur gitu ya. Nah, itu kan yang memicu konflik itu. Konflik Timur, munculnya ASEAN tahun 65 itu sangat kuat faktor ideologisnya. Itu yang kemudian disebut sebagai strategi pembendungan, ya, containment policy-nya Amerika di Asia Tenggara, gitu, agar komunisme tidak menyebar. Maka dia masuk ke sana. Gitu. Nah ini tipikal 2 jenis konflik yang berbeda antara dulu sebelum runtuhnya Uni Soviet ya pada masa Perang Dingin, atau sebelumnya juga pada masa penyebaran Islam ya, dengan sekarang itu konflik-konflik dominannya didorong oleh faktor-faktor material gitu ya. Nah ini peta lain terkait dengan Ukraina ya. Bisa ini kan lihat ada pembahasan terkait dengan supply energi ya. Kalau lihat garis-garis ini ada main pipelines ya. Jadi pipa yang mensupport energi dari Rusia ke Eropa ya. Ke Jerman, ke Polandia gitu ya. Dan juga di sini ada akses energi lain yang kemudian pasca terjadinya konflik via jalur selatan gitu. Jadi saat ini konflik itu dominan dikarenakan faktor-faktor persaingan dalam sumber daya gitu. Oke.
Nah, makanya ya kalau kita petakan ya dengan apa namanya nasional gross national income ya, pendapatan per kapita negara, kita bisa baca bahwa konflik-konflik yang terjadi pun di antara negara-negara dunia ini itu terjadi di negara-negara yang punya income yang rendah. Makanya nanti ada filosofi konflik dalam perspektif teori ya. Jadi ada tiga 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 triangle, tiga sudut yang harus dimunculkan agar terjadinya perdamaian gitu ya. Nanti kita singgung. Salah satunya adalah faktor ekonomi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang jadi kesimpulan bahwa motif-motif konflik internasional saat ini utamanya adalah karena memang faktor persaingan material, dan ini yang melahirkan berbagai perang lokal dan juga perang dunia pada saat perang dunia I dan perang dunia II. Nah, kalau kita lihat di peta perang ini misalkan baik yang ya terutama di pasca Aix-la Chapelle ya 1818 yang warnanya kuning sampai ke merah gitu ya, sampai yang hitam. Ya sebenarnya konflik itu selalu terjadi di berbagai belahan penjuru bumi. Nah, cuman kan mana yang kemudian sekarang menjadi arena konflik? Kalau kita lihat di peta ini yang warnanya merah ya, berarti konflik itu sekarang umumnya terjadi di kawasan Afrika. Ya. Makanya Afrika itu merah semua. Gitu. Kalau Indonesia itu kan orange. Orange itu berarti konfliknya pada tahun 1918 sampai 45-an gitu ya, karena pasca Belanda berhasil diusir ya relatif konfliknya agak rendah ya. Walaupun masih ada sisi konflik ya, walaupun tidak sedominan sebelumnya gitu. Tapi di Afrika bahkan yang warnanya hitam ya. Ini kan ada juga di Amerika ya, Meksiko. Walaupun Meksiko itu lebih ke konflik internal negara, termasuk juga di Venezuela, di Kolombia ya, di Amerika Latin. Nah, kalau Rusia ini kan dengan Ukraina, ini Afghanistan, Pakistan, Myanmar, ya, Yaman, ini yang di Asia. Ya. Kemudian di Irak, Suriah, ini di Asia. Nah, sisanya adalah di Afrika. Ya. Artinya konflik itu ternyata masih terjadi. Kalau kita lihat dari peta ini, dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya bahwa memang konflik-konflik ini tidak ada kaitannya lagi dengan konflik-konflik yang sifatnya ideologis gitu ya. Nah, jenis konfliknya apa saja? Ada yang disebut sebagai interstate warfare ya, perang antar negara. Ini memang sudah relatif berkurang ya pasca tahun 90-an. Berarti kan kalau 90 ini dijadikan sebagai batas, ini adalah perang dingin. Jadi pasca perang dingin ini relatif jumlah konflik berkurang kan, baik societal warfare, kemudian juga ya total secara keseluruhan ya, termasuk juga yang interstate ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tadi faktor ideologis itu cukup kuat untuk bisa mendorong terjadinya konflik. 2 minggu lalu itu kan ada yang bertanya terkait dengan Huntington ya, Clash of Civilization ya, bahwa terjadi perang peradaban. Ya kalau mau ditarik bahwa salah satu bentuk peradaban itu adalah ideologi, maka memang relatif bentuk konfliknya itu ada perubahan ya, pasca runtuhnya Uni Soviet. Walaupun kalau yang sifatnya
Ya, apakah konflik itu akan hilang sama sekali? Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan menarik di sini ya, bahwa nanti ada juga jenis-jenis konflik yang baru gitu ya, yang sebelumnya tidak muncul seperti itu. Nah, ini peta lebih detail tentang tadi yang peta yang tadi yang ini detailnya di sini. Wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang masih mengalami konflik saat ini ya. Jadi ada konflik itu dikarenakan territorial dispute ya, sengketa perbatasan Rusia Ukraina, Nagorno-Karabakh ini yang di Azerbaijan ya. Kemudian Turki dengan Kurdi ini di selatan Turki ya, separatisme. Kemudian Israel Palestina ini memang dari dulu ya. Dan ada civil war. Civil war ini berarti konflik di dalam negeri ya. Baik memang ada ketidakstabilan di negara tersebut, Afghanistan, Syria, ya, Irak, Yaman, Libya, Sudan Selatan. Ini civil war. Artinya konfliknya itu tidak masuk sebenarnya ke yang dua tadi, yang baik ideologi atau yang material ya, karena memang mereka sedang bersaing di antara mereka ya. Ya kalaupun masuk mungkin poin yang pertama dari hubus syiadah, tetapi dalam skala yang sifatnya lokal, persaingan antar kelompok di tengah-tengah masyarakat itu akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai civil war. Interstate, ini disebut misalkan Amerika dengan Iran. Ini ada di sini ya. Ya Amerika masih menganggap Iran itu negara yang tidak taat ya terhadap norma internasional. Kemudian India dengan Pakistan, ini di Kashmir ini masih terjadi, itu dianggap sebagai interstate. Ada juga karena memang faktor ketidakstabilan politik ya, di Lebanon, di Mesir ya, kemudian di Ethiopia, kemudian di Kongo ya, Demokratik Republik Kongo. Termasuk juga di sini dimasukkan tentang konflik karena memang ada kegiatan terorisme transnasional. Mali, kemudian di Somalia dan Kenya. Termasuk juga dia dan itu di Timur Tengah dan Afrika. Nah, kalau di Asia konflik-konfliknya itu terjadi ya ada karena memang konflik perbatasan seperti antara Cina dengan Jepang, Vietnam dan Filipina. Walaupun memang tidak sampai ke perang ya. Kemudian ada interstate, ini antara Amerika dengan Korea Utara, ini masih. Kemudian ada sektarian ya, di Rohingya, itu dimasukkan ke Rohingya. Ini hanya dua yang memang ini jenis baru ya, makanya violence ya. Nah, kalau di Venezuela ini adalah karena ketidakstabilan politik. Gitu. Jadi kalau kita lihat relatif bahwa di benua Amerika itu sudah stabil ya dalam konteks dispute interstate ya, apa namanya, sengketa perbatasan dengan negara-negara yang ada di sekitar sana. Artinya secara keseluruhan memang konflik ini masih terjadi di berbagai belahan penjuru bumi. Termasuk di peta ini ya Indonesia masih dimasukkan. Indonesia itu ya kasus Papua itu masih terjadi konflik. Gitu. Nah inilah yang kemudian akhirnya ya, dengan adanya konflik itu adalah buah dari persaingan antar negara ya, dalam konteks tadi ya, konflik antar negara, muncul gagasan ya, yang sangat indah ya, yang disebut sebagai peace atau perdamaian, keselamatan. Jadi gagasan
perdamaian dan keselamatan dunia atau menjaga perdamaian dan keamanan. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar itu adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, gitu ya. Nah, ini adalah gagasan yang indah, gitu. Walaupun nanti kita coba analisis sebenarnya gagasan perdamaian ini di baliknya itu ada apa. Nah, ini yang juga penting kita pahami agar kita tidak keliru ya menempatkan gagasan perdamaian ini gitu. Seolah-olah bahwa kita terbawa arus mengarah ke sana gitu. Karena kita harus melihat ini dalam perspektif di awal-awal kitab ini jelaskan terkait dengan perspektif persaingan negara-negara adidaya. Ya. Jadi gagasan-gagasan apapun ya bukan berarti kita suuzon ya, kita berburuk sangka kok nggak ada baiknya, karena fitrahnya negara itu ingin dominan. Gitu. Maka ketika ada gagasan perdamaian pun kita juga harus lihat ini gagasan yang diusung ini apa memang murni demi kebaikan atau memang ada. Nah, sedikit teori yang saya coba masukkan ya dalam memetakan konflik ya. Yang ini sering dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis berbagai konflik yang terjadi. Jadi ada konflik, ya, kemudian konflik itu didorong untuk diselesaikan. Makanya ada namanya sebagai political process, ya, proses politik untuk menyelesaikan konflik. Nah, ketika terjadi konflik maka ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah menghentikan konflik, itu yang disebut sebagai peacemaking. Ya. Kemudian ada membangun lingkungan damai, itu peace enforcement. Ya. Siapa yang akan melakukan itu yang kemudian disebut peacekeeping. Jadi peacekeeping itu baru dilakukan setelah selesai masa peacemaking dan peace enforcement. Peacemaking itu goalsnya apa dengan peacemaking? Itu adalah terjadinya ceasefire, tidak terjadinya sengketa bersenjata, tidak terjadi tembak menembak gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil ceasefire maka barulah dilakukan operasi peacekeeping. Kayak kalau kita baca nanti ya kita singgung sedikit tentang pasukan perdamaian PBB itu. Saya ngobrol dengan teman-teman yang memang pernah ditugaskan. Ya mereka kalau ditugaskan peacekeeping, pasukan peacekeeping itu aman ya. Karena mereka hanya menjaga perdamaian ya. Yang sudah damai dijaga supaya tidak lagi konflik. Tapi kalau mereka diterjunkan di peacemaking, itu resiko tinggi karena memang ya masih terjadi tembak menembak, masih terjadi ya peperangannya itu masih terjadi gitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa petakan dari berbagai upaya konflik ya untuk didamaikan seperti itu. Jadi kalau flow-nya itu kurang lebih ketika terjadi war ya, perang ya. Jadi kalau kan pendulumnya itu peace itu lawannya war ya, war and peace. Saya sudah sering singgung ya. Di HI itu ada mata kuliahnya war and peace, perang dan damai. Jadi di sudut yang paling ekstrim itu war, di ekstrim yang satu lagi peace. Nanti di situ ada tensi atau tekanan ke arah sana. Semakin tinggi tekanan kekerasannya maka terjadi perang. Semakin rendah maka terjadi damai. Nah, di sini ada proses ya, agar kemudian konflik itu bisa diselesaikan. Mulai dari prevention, kemudian krisis manajemen, sampai terjadinya peace building. Jadi arahnya ke sana. Walaupun memang tadi faktornya itu ya tidak selalu tetap ya, itu sifatnya dinamis gitu.
dan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan itu juga beragam gitu. Contoh misalkan kalau sudah terjadi perang, maka dorongannya itu adalah ceasefire dulu, supaya nanti mereda. Ketika mereda nanti ada settlement, penempatan, pembagian. Misalkan kalau kayak di Korea itu dibuat zona apa namanya istilahnya itu zona demilitarisasi ya, DMZ, demilitarisasi zone. Mereka dipisah sejauh 30 km gitu supaya tidak berhadapan-hadapan yang bisa terjadi perang gitu. Nah ini namanya settlement ya, itu dipisah. Makanya konflik-konflik antar negara itu upaya penghindarannya itu dibuat buffer zone, zona penyangga. Kita baru bisa memahami misalkan contoh ketika Inggris dan Prancis itu bersaing ya, mereka itu kan sama-sama sekutu, tapi mereka juga sama-sama bersaing. Contoh misalkan ketika mereka sama-sama bersaing melakukan penjajahan di Asia Tenggara, gitu ya. Maka agar mereka tidak ketemu, dan kalau ketemu itu bisa konflik ya, bisa terjadi perang, mereka bikin buffer zone. Ya. Ada wilayah yang tidak dijajah oleh mereka berdua. Gitu. Sehingga misalkan Prancis itu menjajah Indochina kan, Vietnam, Laos, Kamboja itu dijajah Prancis. Nah, Inggris sebelah baratnya, Malaysia, Myanmar, India. Di antara Inggris dan Prancis ada buffer zone Thailand. Nah, Thailand itu menjadi satu-satunya negara yang tidak dijajah di Asia Tenggara. Ya karena beruntung saja dia jadi buffer zone gitu ya, seperti itu. Nah itu contoh ya settlement. Atau misalkan pasca Perang Dunia ke-1 ya, ketika berhasil mengalahkan Turki Utsmani, bahkan sebelum mereka perang, ya, mereka bikin perjanjian Sykes-Picot kan, antara utusan Inggris dan utusan Prancis. Nanti kalau kita menang, wilayah Turki itu kita bagi dua, tapi bikin buffer zone. Ya. Prancis itu menguasai Syria, gitu ya, Lebanon, gitu. Nah, Inggris menguasai daerah Sinai. Gitu. Bikin buffernya apa? Buat negara baru, namanya Transjordan. Gitu. Walaupun belakangan Transjordan juga dikuasai oleh Inggris, ya, tapi itu adalah wilayah yang sengaja tidak dikuasai oleh kedua belah pihak, menjadi daerah penyangga antara Inggris dan Prancis gitu. Ini contoh ya, mereka untuk menghindari konflik secara langsung. Oke. Nah ini yang tadi saya sebut bahwa ada perspektif Immanuel Kant, ya, disebut Kantian Triangle. Jadi perdamaian itu bisa diwujudkan kalau ada 3 faktor yang kemudian dimunculkan. Nah ini yang kalau kita kaitkan dengan kajian di dalam kitab ini, kita bisa memahami kenapa ide perdamaian itu diiringi dengan membuat organisasi. Ya. Jadi di bagian berikutnya saya jelaskan kenapa muncul LBB, gitu ya. Kenapa muncul PBB, gitu. Atau ketika dibuat perdamaian itu ada sebuah organisasi yang dimunculkan. Karena memang supaya terjadi perdamaian itu harus ada kerjasama. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mereka punya apa namanya, semacam postulat ya, apa postulat itu, teori yang dianggap benar ya. Jadi supaya negara itu tidak konflik, itu jangan negara otoriter, harus menjadi negara demokrasi. Apakah mereka secara PD ya mengklaim bahwa tidak ada perang antar negara demokrasi. Artinya kalau negara itu supaya tidak berperang, didoronglah menjadi negara yang demokratis. Gitu. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Samuel Huntington dalam bukunya
the third wave of democratization. Ya, ada gelombang ketiga demokratisasi. Jadi negara-negara itu didorong untuk menjadi negara demokratis. Tujuannya untuk apa? Untuk terjadinya perdamaian. Karena kalau kita lihat peta ya, kalau balik lagi ke peta tadi, misalkan terjadi peta peperangan ini kan baik di Afrika ya, Asia ataupun di Asia Tenggara gitu ya, ataupun juga di Amerika Latin. Ini negara-negara yang berkonflik ini adalah negara-negara yang tidak demokratis gitu ya. Ini jadi pembenaran juga gitu. Contoh misalkan Rohingya ya, karena memang Myanmar bukan negara demokratis. Korea Selatan, Korea Utara negara bukan demokratis gitu ya. Cina kenapa dia bikin konflik ya, karena dia demokratisnya itu tidak kuat. Atau apalagi di sini ya, di Afrika. Kenapa Timur Tengah kok banyak konfliknya ya, karena memang negara-negaranya bukan negara demokratis. Walaupun untuk case Ukraina atau case di Kosovo ya, ini atau di Irlandia ya, ini Irlandia nggak masuk di sini, harusnya ada. Itu dia demokratis tapi kok konflik juga. Nah, ini makanya postulat itu tidak sepenuhnya benar. Baik. Nah, jadi ini yang kemudian diteorikan oleh Immanuel Kant. Termasuk juga bahwa untuk mencapai perdamaian itu harus ada interdependence, ya, saling bergantung satu negara ke negara lain. Jadi kalau negara itu dia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, nah, dia cenderung berkonflik dengan negara lain. Apa namanya? Kalau negara itu butuh terhadap negara lain, karena ada kebutuhan itu, maka dia akhirnya akan mengupayakan untuk berdamai dengan negara tersebut, gitu ya. Nah, ini yang kemudian diteorikan untuk bisa mencapai apa yang disebut sebagai peace atau perdamaian. Nah, jadi itulah yang menjadi dalih ya munculnya ide perdamaian. Yang sebenarnya ide perdamaian itu sudah digagas ya, sejak masa-masa sebelumnya. Misalkan sebelum Perang Dunia ke-1 itu ada perjanjian Aix-la-Chapelle ya. Perjanjian Aix-la-Chapelle itu banyak ya. Ini yang tahun 1818, kalau di kajian hukum internasional itu ini menjadi cikal bakal munculnya hegemoni bersama ya. Jadi dunia itu harus diatur bersama-sama. Ini di pembahasan kemarin ya, sudah kita singgung di pembahasan hukum internasional. Kalau mereka negara-negara adidaya itu harus mengatur barengan gitu, supaya nanti bersama-sama mereka menjaga ketertiban dunia gitu. Dan mereka nanti bisa bersama-sama karena mereka negara adidaya menyelesaikan konflik kalau dilakukan oleh negara-negara kecil. Nah, itu sudah mulai digagas di perjanjian Aix-la-Chapelle. Makanya di perjanjian Aix-la-Chapelle ini kan ada 5 kekuatan dunia ya saat itu. Ini Amerika belum masuk ya, karena memang masih di doktrin Monroe ya, masih belum ikutan dalam kancah konstelasi global. Ada Rusia, ada Prusia ya, Austria, kemudian Prancis, Inggris ya. 5 ya, sama Rusia, Prusia, Inggris, Prancis, Austria ya, 5 negara yang dominan di ya Eropa. Dunia itu dulu ya Eropa gitu ya, karena memang pusat konstelasi itu di Eropa gitu. Nah, Aix-la-Chapelle ini kan muncul untuk menyelesaikan case Napoleon ya. Ketika Prancis dipimpin oleh Napoleon, usianya terlalu tinggi, dia menguasai negara-negara lain, melakukan penjajahan sampai menguasai sebagian besar Eropa ya. Nah, ketika berhasil dihentikan, maka dibuatlah kesepakatan Aix-la-Chapelle. Dan gagasan di Aix-la-Chapelle ini menjadi
pondasi ya, berikutnya yang nanti melahirkan bentuk Liga Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia ke-1 dan PBB pasca Perang Dunia ke-2. Cuman kan kalau kita lihat sebenarnya perdamaian yang diinginkan itu bukan perdamaian bagi seluruh negara, tapi perdamaian yang dibuat agar terciptanya status quo ya, status dominasi dari negara-negara adidaya. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kritisi kita ya terkait dengan gagasan gagasan perdamaian. Gitu. Oke. Kemudian negara-negara adidaya ini tetap mempertahankan posisinya. Bahkan mereka ya tidak menganggap sebagai pemicu konflik ketika melakukan proses penjajahan. Gitu. Jadi penjajahan itu dianggap wajar ketika dilakukan oleh negara-negara kolonial, negara-negara adidaya. Karena mereka menganggap bahwa penjajahan itu ya itu adalah bagian dari intervensi ya, untuk menyelesaikan konflik. Gitu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Ya. Makanya kemudian mereka ya negara-negara adidaya itu ya berusaha untuk mempertahankan jajahannya dan mereka ketika berkonflik dengan pihak yang ingin merdeka dari mereka, yaitu tidak dikategorikan sebagai konflik yang dibenarkan gitu ya. Makanya mereka anggap itu sebagai penyelesaian masalah untuk mempertahankan perdamaian versi mereka. Gitu. Nah, makanya kemudian terjadilah penjajahan dan terus berlangsung ya sampai terjadi perubahan konstelasi. Bagaimana mereka mempertahankan dominasinya? Ya. Maka pasca Ikhlas Chapel itu dibuat berbagai konferensi. Ya. Ini sudah kita singgung. Makanya kemudian di bab sebelumnya itu disimpulkan bahwa keberadaan norma internasional atau hukum internasional itu adalah perpanjangan tangan gitu, dari kepentingan-kepentingan negara barat untuk mengatur dunia berdasarkan kepentingan mereka. Gitu. Ini contoh misalkan, makanya kalau dunia ya ada pembagian negara itu seperti membuat garis mistar gitu ya, seperti di Afrika gitu ya. Di Afrika itu kan menjadi wilayah penjajahan negara-negara kolonial Eropa. Dan mereka melakukan proses diplomasi ya di antara mereka untuk bisa menguasai dan bisa mempertahankan kekuasaan. Termasuk juga mereka membagi-bagi wilayahnya gitu ya, dengan sesama negara-negara kolonial yang lain gitu. Sehingga bentuk batas perbatasan ya, garis perbatasan antar negara di Afrika itu relatif unik gitu ya, sesuai dengan kepentingan dari negara-negara penjajah gitu. Ini contoh ya, bahkan ya mereka akhirnya saling berunding ya untuk memastikan. Nah, contoh misalkan Belgia ini kan yang menjajah Kongo ya. Itu karena memang dia harus punya akses ke laut, gitu. Makanya Kongo itu menjadi negara yang unik gitu ya. Dia punya akses laut sedikit gitu ya. Nah, karena memang diberikan ada perjanjian yang membolehkan Belgia untuk mendapatkan akses ke laut gitu. Dan juga wilayah-wilayah lain gitu. Ini contoh saja. Nah, contoh misalkan ini tentang batas ya antara
antara jajahannya Jerman, Southwest Afrika, barat selatan apa barat laut ya, barat laut Afrika Jerman. Ini kan batasnya karena emang dengan jajahan Inggris, dia bikin garis lurus gitu ya. Nah, jadi garis-garis lurus antar perbatasan ini kan menunjukkan bahwa memang batas-batas teritorial itu dibuat oleh negara-negara penjajah. Jadi kalau mereka klaim ya, nation state ya, negara itu harus berdasarkan nation ya, berdasarkan bangsa, ya mereka sendiri tidak konsisten ya dengan menghormati nationnya bangsa-bangsa selain mereka. Gitu. Ya mereka pakai garis mistar aja lurus-lurus bahwa di situ nanti ada nation yang yang terbelah gitu ya, yang terpisahkan, ya peduli amat gitu. Contoh yang tragis itu yang terjadi di Timur Tengah ya. Ada bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi itu kan dipisah di 3 negara gitu. Sebagian masuk ke Turki, ya. Sebagian masuk ke Suriah yang dulu dijajah Prancis, sebagian masuk ke Irak ya, dijajah Inggris gitu. Kenapa Kurdi itu tidak dibuat negara sendiri, negara Kurdistan ya, wilayah Kurdistan ya, karena mereka punya trauma sejarah dengan bangsa Kurdi. Mereka ingin mereka tidak mau muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan perang salib di masa lalu, yang itu adalah bangsa Kurdi gitu. Nah, itu contoh bagaimana Barat itu memetakan batas-batas teritorial jajahannya itu semau mereka. Gitu. Nah, termasuk juga dengan memunculkan strategi bom waktu gitu ya. Seperti ketika Inggris meninggalkan India, ya. India itu kan dulu satu wilayah ya, yang sekarang menjadi 3 negara, India, Pakistan, dan Bangladesh gitu ya. Nah, antara India dengan Pakistan itu ada wilayah Kashmir. Gitu. Nah, Inggris itu sengaja menempatkan wilayah Kashmir yang mayoritas Muslim itu ditempatkan penguasa itu Hindu dan dimasukkan Kashmir itu ke wilayah India. Gitu. Ya pasti masyarakat itu inginnya masuk ke Pakistan, tapi sama Inggris dibuat petanya masuk ke India, gitu, bukan ke Pakistan. Akhirnya Kashmir sampai sekarang menjadi wilayah konflik. Sama juga misalkan Rohingya yang Muslim itu tidak masuk ke Bangladesh, gitu. Harusnya kan masuk dengan sesama Muslimnya Bangladesh, gitu. Tapi dia masukkan ke Myanmar yang Buddha, gitu. Nah, inilah inkonsistensi ya negara-negara Barat itu terhadap ide nasionalisme mereka. Ya mereka cari-cari alasan lah, misalkan bahwa Rohingya itu beda bangsa dan seterusnya. Tapi yang pasti itu dimanfaatkan untuk membuat peta-peta konflik baru pasca ditinggalkan oleh negara kolonial. Dan ini yang kemudian disebut sebagai strategi bom waktu ya. Artinya negara-negara kolonial itu pasca negara-negara koloni itu pasca ditinggalkan itu menjadi negara yang instabil, tidak stabil, dan dia tetap bergantung kepada negara penjajahnya gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Nah, ini tadi yang Afrika, peta yang lain ya. Nah, ide perdamaian ini terus diwujudkan dalam konteks keorganisasian pasca Perang Dunia ke-1 ya. Karena Perang Dunia ke-1 ini dianggap konflik yang memakan korban banyak, yang kemudian digagas bagaimana dibuat lembaga internasional yang disebut sebagai League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Walaupun memang Liga Bangsa-Bangsa ini tidak berhasil ya karena bubar berikutnya gitu. Ada faktor-faktor yang menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa ini bubar. Ya. Karena memang Liga Bangsa-Bangsa ini sebenarnya dianggap secara organisasi ya, dianggap ideal karena dia adalah one state, one food. Ya, satu negara itu punya kedudukan yang sama berdasarkan kedaulatan. Cuman faktanya bahwa ternyata tidak semua negara itu mau didudukan dalam posisi yang sama
hanya berdasarkan kedaulatan. Gitu. Makanya kemudian Liga Bangsa-Bangsa ini ya gagal gagal untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik ya, karena memang negara-negara adidaya punya dorongan untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya sebagai negara adidaya gitu. Diminta keluar dari jajahannya mereka tidak mau gitu ya. Mereka masih punya kepentingan ya di negara-negara jajahannya masing-masing. Bahkan Amerika Serikat ya, yang memang salah satu yang turut menggagas kehadiran Liga Bangsa-Bangsa ini, justru dia tidak menjadi anggota dari Liga Bangsa-Bangsa. Gitu. Ada yang masuk dan keluar, gitu ya. Ada yang belakangan masuk dan juga cepat keluar, ada yang memang tidak pernah jadi anggota seperti Amerika Serikat. Nah, terlebih memang keberadaan Liga Bangsa-Bangsa ini hanya sekedar justifikasi dari pasca Perang Dunia ke-1 ya. Ketika Inggris dan Prancis berhasil mengalahkan Jerman dan Turki Utsmani, akhirnya kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan pengaruh ya, menguasai wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh Jerman dan juga yang ditinggalkan oleh Austria dan juga oleh Turki. Misalkan yang ditinggalkan oleh Austria-Hungari, ini kan memunculkan negara-negara baru ya. Ada Cekoslowakia, ada Austria-Hungaria dipisah, kemudian muncul negara Yugoslavia ya, Romania. Nah, Turki ya tadi sudah disinggung, ada perjanjian Sykes-Picot yang akhirnya kemudian berbagi antara Inggris dan Prancis itu sebelum Perang Dunia, peta sebelah kiri ini wilayah Turki Utsmani. Kemudian ini wilayah Sykes-Picot ya. Jadi Suriah, Lebanon dikuasai oleh Prancis dan muncul wilayah yang dikuasai oleh Inggris ya, Irak ya. Kalau Mesir kan itu sudah di bawah pengaruh Inggris sebelumnya. Sedangkan Palestina itu diinternasionalisasi, muncul negara baru namanya Transjordan. Gitu. Nah ini di Timur Tengah pasca Sykes-Picot. Artinya bahwa ide perdamaian melalui LBB pasca Perang Dunia ke-1 itu juga gagal ya, karena memang mereka tetap berusaha untuk menjajah wilayah. Ada gagasan namanya trustee state ya, negara perwalian. Jadi negara penjajah itu harus mendorong negara jajahan itu dimerdekakan. Cuman itu tidak dilakukan. Walaupun nanti pasca Perang Dunia Kedua, trustee state ini walaupun cukup lama ya, dan kemudian ya berhasil gitu ya untuk memerdekakan negara-negara koloni gitu dengan berbagai cara ya. Walaupun Inggris dia punya cara sendiri untuk melepaskan koloninya. Ada yang dimerdekakan, tetap diikat dengan Commonwealth gitu ya. Ada tetap dia bagian dari Dominion, tetapi diberikan otonomi yang seluas-luasnya, seperti Kanada, Australia, ya, Selandia Baru gitu. Tapi ada yang betul-betul ditinggalkan, seperti Indochina oleh Prancis, itu kan ditinggalkan karena nggak keurus lagi gitu ya oleh Prancis misalnya. Nah, itu yang kemudian melahirkan Perang Dunia Kedua ya. Nah, Perang Dunia Kedua juga ya pemicunya kan ada 3 negara Pasis ya, Jepang, Jerman, dan Italia ya. Itu memicu perang, makanya kembali ke pembahasan minggu sebelumnya bahwa pemicu konflik itu adalah hubus tiada. Salah satunya terjadi Perang Dunia Kedua. Dan tentu negara-negara adidaya itu berusaha untuk kembali ke status quo ya. Mereka tetap berkuasa, dan gimana caranya? Salah satunya adalah memunculkan atau menguatkan ide organisasi internasional. Makanya pasca Perang Dunia Kedua atau bahkan sejak Perang Dunia Kedua, gagasan UN ya, United Nation
PBB, mulai dari Atlantic Charter sampai kemudian perjanjian San Francisco itu digagas dan diperkuat. Dan keberadaan PBB ini lebih realistis kalau saya bandingkan dengan kalau dulu LBB itu dia menyetarakan negara, ya, one state one food. Ya. Nah, kalau PBB itu dia lebih cair gitu. One state one food itu dimasukkan ke GA atau Majelis Umum PBB, General Assembly, bahwa setiap negara itu punya kedudukan yang sama berdasarkan kedaulatan. Tapi untuk mempertahankan hegemoni adidaya, ada organ baru di PBB yang tidak ada pada masa LBB. Apa itu? Adanya Security Council atau Majelis Dewan Keamanan PBB. Nah, ini yang menjadikan PBB itu lebih realistis gitu ya. Karena bagaimanapun negara adidaya itu tidak mau disejajarkan dengan negara kecil gitu ya. Makanya negara pemenang perang itu masuk ke anggota tetap dari Security Council. Ada 5 negara kan, Amerika, Uni Soviet, Inggris, Perancis. Dulu ada Republik Cina. Ketika terjadi revolusi budaya, ganti oleh Republik Rakyat Cina. Gitu. Nah, ini ya faktanya ya, bukan memuji. PBB sampai sekarang bertahan ya, dibandingkan LBB yang hanya sekian tahun. Nah, PBB berhasil menjaga atau ya organisasinya lah setidaknya, karena dianggap ideal, walaupun ya kritikan terhadap keberadaan PBB itu juga terus bermunculan karena dianggap tidak lagi relevan ya, the big five itu gitu. Ada yang mendorong dimasukkan lagi Jerman gitu ya, atau kemudian Jepang atau negara besar seperti Brazil gitu ya, bahkan Indonesia juga pengen ikutan juga jadi anggota tetap gitu. Nah, ini PBB ya. Nah, termasuk ya PBB itu tidak lagi sekedar mengurusi perang seperti LBB ya, tapi dia mengurusi hal-hal yang lebih general. Muncul ECOSOC ya, Economy and Social Council ya. Yang di bawah ECOSOC ini banyak organisasi-organisasi yang sekarang justru menjadi pilar aktivitas kerjasama tadi gitu ya. Nah, kan tadi ada kerjasama organisasi, ada interdependensi ya, saling kerjasama satu negara dengan negara lain. Nah, makanya muncul ILO, FAO, UNESCO, WHO ya, dan turunan-turunannya gitu. Banyak sekali organisasi sehingga negara-negara itu bisa saling kerjasama dengan negara. Dan dari situlah kemudian peace itu terwujud gitu ya. Negara-negara itu saling bekerja sama, bukan saling konflik gitu. Kalau ada konflik dimunculkan ICJ, International Court of Justice. Nah, terakhir muncul ICC, International Criminal Court gitu ya. Nah, kalau trusteeship ini tadi ya, negara-negara yang mau dimerdekakan itu diayomi oleh trusteeship council. Walaupun ini sudah bubar ya trusteeship karena sudah tidak ada lagi negara yang tidak merdeka. Nah, kurang lebih ini pola baru dari perdamaian yang diusung oleh negara-negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua. Sekilas ya, saya juga kalau jelaskan ke mahasiswa ini wah gitu ya, wah ini benar nih, ideal nih gitu. Nah, cuman kan kita harus juga ngerti bahwa behind the UN itu ada apa gitu ya. Salah satu yang sangat kentara itu UN itu ya dibuat untuk mempertahankan hegemoni ya the big five setidaknya kan gitu. Dan the big five ini kan dominan Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka adalah anggota tetap Dewan Keamanan dan mereka nggak boleh diganti-ganti. Berarti sistem UN ini secara keseluruhan adalah sistem yang menopang keberadaan dari kepentingan negara-negara Big Five tadi, gitu, terutama Amerika Serikat.
Jadi kelihatannya bagus, ideal, tapi kita harus tahu bahwa di balik itu ada kepentingan negara-negara. Gitu. Nah, ini yang kemudian dalam kajian HI itu disebut sebagai apa namanya, perdamaian yang disupport oleh negara hegemon, ya. Jadi, perdamaian bukan hanya sekedar warm peace, ya, perdamaian hangat yang memang digagas oleh negara-negara, tapi ini namanya adalah cold peace, ya. Perdamaian yang damai tapi dibuat atau dikendalikan oleh negara-negara itu. Makanya sejak ada PBB sampai sekarang, kata damai atau perdamaian ini menjadi slogan yang diusung, ya. Ya, tentu ini adalah menghindari perang, iya, gitu ya, tetapi tidak menutup bahwa di balik itu ada kepentingan negara-negara. Nah, ini goals-nya dari UN. Jadi bagaimana berusaha untuk keep peace throughout the world. Jadi mempertahankan perdamaian ke seluruh dunia. Dan juga ada friendly relation. Jadi membangun hubungan yang saling bersahabat, ya, di antara negara-negara dan saling bekerja sama, ya. Nah, ini yang kadang menjadi ini bagus nih, gitu ya. Ada MDGs, ada SDGs, kan di sini nanti. Padahal ini harus dibacanya dalam kerangka keseluruhan, gitu. Jangan hanya oh ini bagus yang miskin, ini bagus lingkungan dijaga, oh bagus limbah dikurangi. Tapi di balik itu tuh ada sesuatu. Nah, ini juga harus difahamkan. Gitu. Nah, ini ya tentang PBB. Dan hampir semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Ya. Hanya beberapa negara yang sedang konflik, ya, negara-negara kecil yang belum menjadi anggota PBB. Gitu. Yang terakhir ya Sudan Selatan, ya. Negara terbaru tahun 2010 itu jadi anggota PBB. Tinggal nanti negara-negara yang sedang berkonflik, ya, ada di Afrika, kemudian di negara-negara kecil sih, ya, itu yang masih belum jadi anggota PBB. Dan PBB juga punya tadi, ya, punya pasukan perdamaian PBB, ya. Di beberapa wilayah yang ini ada yang ongoing, yang warnanya hitam, yang masih berlangsung. Jadi ada yang sudah selesai, yang warnanya merah. Kalau yang terkenal Indonesia itu sering mengirim ke yang Timur Tengah, potong di bawah. Ya. Ada Minurso, ya, yang masih konflik. Ada Unifil, ya, Unifil di Libanon, ya, yang sering Indonesia kirim ke sana. Jadi relatif hanya di beberapa negara saja yang masih konflik dan PBB campur. Baik, mungkin itu dulu di pembahasan kedua tentang persaingan negara-negara adidaya. Fokus di pembahasan kita ini tentang konflik, ya, dan munculnya ide perdamaian. Karena nanti ada konsep lain juga yang kemudian digunakan untuk menunjukkan adanya konflik di antara negara-negara. Ya, walau alam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Budi Mulyana, di awal tadi mereview berkaitan dengan dua dasar, ya, kenapa terjadinya konflik antar negara, karena ada kepemimpinan hubung siadah, ya. Kemudian adanya upaya mencari materi. Kemudian poin selanjutnya beliau menjelaskan pemetaan konflik-konflik antar negara, ya, dari belahan dunia
dengan benua Afrika, Asia, belahan dunia lain. Dan terakhir adalah fase di mana upaya negara adidaya membangun perdamaian setelah konflik yang terjadi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah sekalian, sesi tanya jawab kita buka. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kita melalui kolom chat. Pertanyaannya dikirim saja di kolom chatnya, nanti akan saya bacakan. Atau Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, bisa bertanya langsung dengan unmute, bertanya saja langsung. Oh iya, kurang jelas ya. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Kita pada malam hari ini. Sudah ada pertanyaan masuk ini Pak, bisa kita mulai? Ya, silakan. Ini dari, mohon maaf kalau salah, ini dari Ibu atau Mbak ya. Assalamualaikum. Ustaz Afwan ingin bertanya, apa yang mendorong negara-negara dunia bergabung ke dalam PBB Ustaz? Ya, langsung aja ya. Bergabungnya negara-negara ke PBB itu nanti bergantung dari timeline. Kalau kita coba saya tunjukkan peta lagi ya. Berbeda-beda nanti alasannya ya, negara-negara tersebut gabung ke PBB gitu. Kalau negara-negara itu bergabung di saat awal pendirian, ya, yang warnanya biru muda, ya, negara-negara yang gabung di awal pendirian, itu adalah negara-negara yang menjadi bagian dari Amerika Serikat dan sekutunya, gitu ya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet saat itu, Republik Cina dan sekutu-sekutunya. Mereka adalah negara-negara yang mensupport terhadap gagasan perdamaian perspektif dari Amerika Serikat dan sekutunya. Itu negara-negara yang awal, ya, yang warnanya biru muda. Itu. Nah, adapun negara-negara yang bergabung berikutnya, kalau kita bedakan, kalau yang warnanya biru tua, ya, itu adalah negara-negara post-kolonialisme. Jadi pada saat pas Perang Dingin itu kan muncul dekolonialisme ya. Amerika punya strategi agar Prancis dan Inggris melepaskan negara-negara koloninya, dimerdekakan. Dan kemudian salah satu cara untuk legitimasi negara-negara merdeka itu adalah pengakuannya bergabung di PBB gitu. Makanya muncullah negara-negara yang berwarna biru, termasuk Indonesia. Indonesia kan gabung pasca kolonial ya, tahun 49 gabung PBB, kemudian keluar tahun 62 ya ketika konflik dengan Malaysia, kemudian gabung lagi di tahun 65 66 gitu. Nah ini jadi kalau kita atau saya melihatnya bukan negara itu ingin gabung, tapi bagaimana mereka itu diterima gitu ya oleh PBB gitu. Nah, sedangkan yang warnanya ungu, nah ini adalah negara-negara pasca runtuhnya Uni Soviet ya. Jadi ketika Uni Soviet bubar, muncul negara-negara baru, terutama di Asia Tengah ya, yang tengah itu ada Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, dan Latvia,
dan lain-lain. Ada beberapa negara pecahan Yugoslavia ya, karena memang sama-sama bubar pasca Uni Soviet bubar, muncul Serbia, Kroasia, Bosnia gitu ya. Nah, itu negara-negara yang warna ungu. Itu negara-negara yang baru bergabung pasca runtuhnya komunisme Uni Soviet dan Yugoslavia. Nah, sisanya yang warna hitam yaitu Afrika Sudan Selatan saja. Jadi itu dari sisi timeline bergabung. Jadi kita bisa baca dari timeline ini bahwa bergabung itu ada peristiwanya. Ya. Bergabung suatu negara itu kolonialisme, kemudian pasca Perang Dingin, post komunisme. Gitu. Jadi setidaknya ada 3 tahapan negara-negara gabung ke PBB. Founder ya, yang memang mendirikan, yang warnanya biru muda, kemudian yang biru tua itu post kolonialisme, kemudian yang warnanya ungu itu post komunisme gitu. Sedangkan negara-negara tersebut ya tentu mereka punya alasan masing-masing ya bergabung dengan PBB itu. Bagi negara-negara, kalau kita balik ke pembahasan awalnya, 4 tipologi negara. Ada negara negara ULA, negara independen, negara satelit, dan negara pengikut gitu ya. Bagi negara satelit dan pengikut, maka kebergabungan mereka dengan PBB itu adalah agar mereka mendapatkan ya perlindungan gitu ya, atau manfaat gitu dari negara-negara yang dia ikuti atau negara-negara yang dia sateliti gitu ya. Itulah yang menjadi keuntungan dia bergabung dengan PBB. Karena kan nanti ya, masuk PBB itu ada iurannya ya. Negara-negara itu ya iuran. Kemudian dia nanti bisa juga gabung dengan organisasi-organisasi PBB. Ya di situ ada manfaat, ada benefit ya. Ya mungkin ada bantuan, mungkin ada pelatihan, walaupun ya tentu banyak kepentingan juga di balik itu gitu ya. Ada yang memang betul-betul kalau dalam posisi mereka butuh dibantu ya pasti mendapatkan bantuan itu. Bencana misalkan ada disease ya wabah gitu. Kemudian ada program-program terkait dengan wanita, terkait anak-anak, macam-macam ya. UNHCR, ada UN Women, macam-macam. PBB punya program, maka negara-negara yang menjadi anggota dan mereka butuh, ya mereka akan dibantu. Walaupun di balik itu tentu ada kepentingan ya. Contoh misalkan UN Women itu kan empowerment wanita ya. Jadi bagaimana wanita itu diberdayakan. Pemberdayaan wanita itu perspektif barat gitu. Sehingga wanita itu diberikan partisipasi politik, wanita itu kemudian kesamaan gender macam-macam gitu ya. Nah, itu kalau apply di UN Women. Kalau misalkan di UNICEF misalkan ya, Children Fund, bantuan buat anak ya, tentu nanti anak-anak itu akan diberikan pembelajaran sakofah berdasarkan perspektif PBB gitu ya. Jadi pemberdayaan memasukkan sakofah, nilai-nilai, paham-paham yang diusung oleh PBB ya. HAM, demokratisasi, toleransi, perspektif mereka dan seterusnya gitu. Jadi makanya PBB itu menjadi perpanjangan alat kepentingan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti itu. Jadi itu motif ya kenapa negara-negara. Nah kalau terjadi konflik maka dengan menjadi anggota PBB itu ya setidaknya mereka mendapatkan perlindungan dari negara-negara adidaya gitu. Nah cuman masalahnya ketika yang memicu konflik itu negara adidaya, ini mereka jadi ajang persaingan. Nah, itu yang kemudian kita sebut di pembahasan sebelumnya sebagai
proxy war gitu ya. Korea Utara dan Korea Selatan itu kan konflik, dua-duanya anggota PBB. Ya, kenapa nggak selesai ya? Karena ini jadi proxy war-nya dari negara-negara adidaya. Korea Utara disupport oleh Uni Soviet dan Cina, Korea Selatan, Amerika, Inggris, dan Prancis, perangnya di situ. Gitu. Jadi tidak selalu konflik negara itu dengan masuk PBB jadi selesai. Ketika di situ ada kepentingan yang berbeda dari negara adidaya. Nah, beda kalau misalkan di negara yang konflik itu kepentingannya cuma satu saja negara adidaya, ya sudah, itu menjadi bancakan negara adidaya yang menguasainya, ya. Kayak kasus Irak misalkan, atau ya mungkin Indonesia di masa lampau ya, karena memang supporting dari Uni Soviet dan Cina-nya tidak terlalu kuat. Nah itu kurang lebih terkait dengan kenapa negara-negara itu gabung ke PBB. Ya, walau pertanyaannya hampir senada dari Ibu. Dia bertanya, siapa di balik konflik yang terjadi Rusia dengan Ukraina, Ustaz? Ya, panjang. Ya, ini sudah sering kita singgung ya tentang Ukraina dan Rusia. Ya, pemicunya adalah ketika Rusia merasa terganggu dengan ekspansi NATO ke Eropa Timur. Itu kalau dalam kajian konflik itu yang disebut sebagai belly case ya. Kasus pemicunya itu gitu. Masuknya Ukraina ke NATO ya. NATO itu menjadi perpanjangan tangan kepentingan Amerika, dan Ukraina itu adalah negara besar ya. Negara besar ketiga atau keempat ya di Eropa dari sisi wilayah, dan dia punya sumber daya yang strategis, punya akses ke Laut Hitam. Ya, saya sudah singgung bagaimana kepentingan Laut Hitam di negara Eropa Timur ya. Black water, hot water policy ya, politik laut air hangat. Jadi penguasaan Laut Hitam itu menjadi penting. Maka ketika ada ekspansi NATO ke Eropa Timur, termasuk di dalamnya Ukraina, maka itu menjadi ancaman yang sangat menohok buat Rusia. Gitu. Makanya Ukraina itu harga mati buat Rusia. Nggak boleh berbatasan langsung dengan negara NATO. Gitu. Walaupun di atas ya, Latvia itu anggota NATO. Cuman itu negara kecil, tidak menjadi ancaman yang signifikan buat Rusia. Tapi kalau Ukraina ini negara besar, dempetan langsung dengan Rusia itu bahaya. Walaupun sebenarnya kalau mau logis kan Rusia juga berbatasan juga dengan Amerika Serikat di ujung sana ya, di Alaska itu kan berbatasan dengan Amerika. Cuman itu bukan arena konflik gitu ya. Nah ini yang menjadi pemicu terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Bahwa di situ ada konflik terkait dengan tadi energi ya, suplai gas, suplai minyak, kemudian juga suplai bahan makanan. Itu faktor-faktor lain yang menyelimuti konflik tersebut. Jadi kalau dibalik Rusia dan Ukraina ya ada Amerika gitu. Kalau nanya siapa di ya, karena Amerika punya kepentingan untuk melemahkan adidaya pesaingnya gitu. Ya walaupun Rusia itu sudah down ya posisinya tinimbang Uni Soviet di masa Perang Dingin, tapi tetap bahwa negara adidaya itu harus memastikan dia menjadi penguasa tunggal. Gitu. Karena Amerika Serikat itu kan mainnya tidak hanya sekedar di benua. Dia sangat ingin ya kalau bisa semuanya tunduk di bawah keinginan mereka. Masih ada riak-riak yang mengganggu ya dia akan coba hentikan ya dengan berbagai cara. Gitu. Ya walau. Alhamdulillah
kemudian ini minta tanggapan dari Ibu Ina atau Mbak Ina. Sepertinya beliau minta tanggapan dari Ustaz. Seperti kita ketahui, PBB lahirkan PBB untuk kemudian tujuan awal untuk menjajah negeri di kampus ini. Mengapa Ustaz negeri yang mayoritas kecil tidak dan nampak jelas PBB selamanya tidak akan pernah membela kaum. Contohnya Palestina, Uyghur, mana suara PBB-nya? Ini gimana saat tanggapan Ustaz? Ya, nggak ngeh itu karena nggak paham PBB siapa ya. Ya kalau saya di kelas tuh, ya sebenarnya kalau orang mau baca ya, oh PBB, organnya begini, ini kan harusnya mulai ting ya pertanyaan itu. Loh kok ada negara 5 pakai hak veto, kok bisa ya gitu. Apalagi kalau kita dari awal sudah diberikan pemahaman kedaulatan negara itu tertinggi, semua negara setara gitu. Tapi kok di organisasi ini nih ada 5 negara yang diberikan hak lebih gitu. Berarti kan harusnya jadi tanda tanya dong gitu ya. Apa istimewanya negara ini gitu. 5 negara ini. Kalau luas wilayah Indonesia juga luas gitu. Jumlah penduduk Indonesia nomor 4 gitu ya. Kalau kaya, negara-negara kecil banyak yang kaya gitu ya. Ini apa nih gitu. Nah, itu nanti harus baca sejarah kan. Oh, ternyata ini negara pemenang perang. Kita harus baca juga, oh perang itu adalah menunjukkan persaingan antar negara. Adanya konstelasi antar negara. Pemenang itu adalah adidaya. Gitu. Berarti yang menang itu dia yang ngatur gitu. Simpelnya kan begitu. Berarti kita itu diatur, kita itu ikut organisasi yang diatur oleh pemenang perang gitu. Kan itu simpel ya, runutan logikanya. Jadi bagaimanapun negara-negara pemenang perang ini akan tetap menjaga status quo-nya, status mereka sebagai penjaga hidup. Dan mereka menjaga itu pasti ada kepentingan gitu. Tinggal kan masalahnya halus atau kasar gitu ya mainnya gitu ya. Maksudnya kita merasa diatur apa enggak gitu ya. Kalau merekanya pintar, lihai, kita nggak merasa diatur oleh PBB. Kita tidak merasa diatur oleh Amerika. Kita merasa apa yang dibawa PBB itu baik gitu. Kita merasa apa yang dibawa oleh PBB itu untuk semuanya gitu. Ya kalau yang hanya membaca di permukaan ya pasti kesimpulannya begitu. Coba deh baca di SDGs ya, Sustainable Development Goals-nya PBB itu kan kalau dibaca sekilas itu baik semua. Sekilas itu kan. Membantu mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan, baik semua kan itu. Cuman kita harus bertanya kenapa muncul itu gitu. Lingkungan rusak itu oleh siapa? Ya oleh negara-negara kapitalis dengan industri yang luar biasa rusaknya kan gitu ya. Jangan jauh-jauh lah keluar di Indonesia gitu ya. Bagaimana Freeport itu merusak Papua secara alam nih, kita bicara lingkungan ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan perkebunan dari asing itu merusak gitu. Ketika rusak kita diminta untuk menjaga lingkungan oleh PBB. Kita tuh menjadi pemadam kebakaran terhadap kebakaran yang dibuat oleh pembuat yang punya rumah bikin kebakaran, kita yang suruh madaminnya gitu ya. Dan kita merasa menjadi hero ya, menjadi pahlawan ketika berhasil memadamkan kebakaran. Padahal dibakar itu demi kepentingan yang punya rumah gitu. Nah, ini logika-logika itu yang harus kemudian kita lingkungan, kemudian kemiskinan. Kenapa miskin? Gitu. Ya miskin itu akibat dari kapitalisme. Gitu ya. Kesenjangan yang mereka buat dengan industri yang sedemikian rupa, dengan tingkat kesejahteraan yang sedemikian rupa. Gitu. Ini terjadilah kemiskinan. Nah, terus kita jadi hero, jadi relawan-relawan ya, yang ke jalan, kita datang ke orang-orang miskin, kasih bantuan. Ya. Padahal mereka itu kemiskinan yang dibangun secara sistemik gitu. Oleh sistem global kemiskinannya itu gitu oleh para kaum kapital gitu. Nah, dengan program-program PBB yang indah-indah itu kita seolah merasa berjasa gitu. Termasuk juga kalau saya ngobrol ya
peacekeeping ya, pasukan perdamaian PBB. Indonesia itu kan rajin ngirim pasukan perdamaian PBB. Ada teman saya juga lagi di Lebanon di pasukan perdamaian PBB. Ya, terus konflik di sana itu siapa yang buat? Ya negara adidaya yang punya kepentingan dan buat konflik gitu. Kita mengirimkan pasukan di sana, merasa berjasa, kayak gitu lah. Makanya kesadaran politik ini penting untuk dibangun ya. Ya alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah sudah berusaha membangun kesadaran politik, dan ini kita harus bawa ke publik ya, ke masyarakat luas gitu, bahwa ya makanya politik itu kan seperti melihat di balik dinding ya. Kita harus menunjukkan sesuatu yang tidak nampak di depan mata gitu. Ya walaupun orang sering bilang itu konspirasi itu apa gitu. Tapi ya kita harus bangun argumentasi ya, kita harus bangun reasoningnya bahwa memang itu yang terjadi. Dan ini tidak hanya kita ya, umat Islam yang kemudian melakukan kritik ini gitu. Bagi orang yang waras ya, yang sadar terhadap apa yang sedang terjadi, mereka pasti akan menemukan hal yang sama gitu. Makanya kalau berharap Palestina ke PBB, ya, terus yang bikin Palestina itu dipisahkan dengan bikin peta bumi Palestina itu sebagian buat Israel, sebagian untuk Palestina, itu siapa? Ya PBB kan gitu, dengan rekomendasi resolusi UN-nya tahun 47 itu kan PBB yang setuju ya, makanya dia deklarasi kemerdekaan, dan dia tidak setuju dengan ya kita masih berharap ke PBB kan, ya aneh gitu. Termasuk juga Uyghur, kemudian Rohingya, ya begitu. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak? Saya bacakan Ustaz ya. Pertanyaan dari Ibu atau ini pertanyaan yang kedua. Apakah PBB bisa dikatakan sebagai alat Amerika untuk menguatkan kedudukannya di negeri kaum muslimin? Mengapa Amerika selalu hadir di ASEAN? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, saya pikir itu udah ya barusan ya, bahwa memang PBB itu ya alat ya. Apakah ASEAN juga? Ya kita harus baca lagi tadi ya, sejarah ASEAN, kemunculannya. Ini bagian dari containment policy gitu ya. Siapa sih yang mendirikan ASEAN 5 negara? Kenapa didirikan? Ya karena memang ada komunisme yang berkembang. Jadi memang ada kepentingan Amerika untuk mencegah komunisme berkembang. Walaupun pasca Perang Dingin kan nggak relevan. Komunisme sudah tidak. Tapi ya eksistensi ASEAN itu tetap menjadi penting untuk kemudian mengikat ya negara-negara di Asia Tenggara dalam sebuah oleh negara-negara yang punya kepentingan. Bahwa memang ASEAN ini unik juga ya. Ada prinsip non-interference ya. Tidak boleh saling intervensi, non-interference, tidak boleh saling mengintervensi. Makanya ASEAN itu jadi mandul juga sebenarnya terhadap konflik yang ada di kawasan gitu. Kayak Rohingya kan ASEAN nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena sesama negara ASEAN tidak boleh mengintervensi urusan negaranya gitu. Jadi dia hanya menjadi, kalau saya sering sebut ASEAN itu organisasi arisan gitu. Datang setahun sekali, kumpul, bahasa hai bubar, nggak ada sesuatu yang progres signifikan ASEAN gitu ya. Pengennya sih ASEAN itu seperti Uni Eropa gitu, jadi sebuah lembaga yang menguat, yang kemudian menjadi tempat membangun kepentingan bersama Eropa. Cuman kan itu tidak diinginkan oleh Amerika gitu. Kenapa? Karena itu jadi ancaman
ancaman ya. Kalau negara-negara Asia Tenggara dengan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi yang kalau mereka gabung satu jadi satu kekuatan, itu kan jadi ancaman buat Amerika. Uni Eropa kan begitu. Ketika menguat, menyatu, ya akhirnya jadi ancaman. NATO tetap dipertahankan, gitu ya. Jadi ngapain NATO tetap ada? Uni Sovietnya sudah bubar kan, Warsawa sudah bubar. Ya karena NATO ini menjadi alat Amerika untuk memperlemah Uni Eropa. Gitu. Jadi Eropa itu tetap walaupun sekutunya tidak boleh jadi ancaman. Nah, ASEAN itu juga sama. Boleh di-cut, tapi nggak boleh terlalu kuat. Makanya gagasan mata uang ASEAN, bikin masyarakat ekonomi ASEAN ya MEA gitu, ya itu nggak progres gitu, apalagi masuk ke kerjasama yang strategis ya, politik, kerjasama pertahanan gitu ya, itu ya masih ya tadi saya sebut organisasi arisan gitu. Kenapa? Karena tidak boleh juga jadi ancaman buat Amerika dan sekutunya gitu. Makanya digunakan sesuai dengan kepentingannya saja. Ya, walau Ini kan pertanyaan terakhir yang mudah-mudahan pertanyaannya dari dua lima tadi sudah cukup jawab. Dan ini pertanyaan terakhir dari Ibu Ati Wandasari, Bandung. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana prediksi Ustaz ke depan nasib Amerika dengan kondisi saat ini yang sudah mulai cenderung ketidakpercayaan komunitas masyarakat tertentu yang terhadap Amerika dalam menciptakan perdagangan dunia dan khususnya pada PBB. Syukronitas. ya, Amerika selalu melakukan analisis ya. Ini juga sering saya singgung. Per 20 tahun Amerika selalu melalui NIC ya, National Intelligence Council, itu merilis bagaimana prediksi Amerika 20 tahun ke depan. Dan selalu ada yang dinamis ya, ada yang baru gitu. Termasuk juga Amerika memetakan ya, kalau dulu misalkan ada 4 peta ya di tahun 2020, salah satunya muncul di Khalifah State ya. Tapi di 2040 dalam buku yang terbarunya itu, bukan terbaru ya, setahun yang lalu, 2 tahun lalu itu buku tentang prediksi 2040, ancaman khilafah itu udah nggak ada. Amerika justru memetakan terkait dengan Cina ya, terkait dengan India, terkait dengan Eropa gitu di masa yang akan datang gitu, termasuk juga dalam situasi kemungkinan instabilitas global itu juga diprediksi. Artinya bahwa ketidakpercayaan masyarakat dunia terhadap eksistensi Amerika itu selalu masuk dalam skenario gitu ya. Nah, cuman Amerika itu juga ya NIC itu punya rekomendasi gitu. Kalau akan diprediksi begini, maka ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dan ketika Amerika menjalankan, diharapkan ya hegemoni Amerika itu terus bisa bertahan. Ya. Kalau dulu mereka sebut sebagai Pax Americana, ya dunia itu dalam genggaman Amerika. Nah, itu tetap bertahan, termasuk dengan turunan-turunannya, dengan PBB-nya, dengan NATO-nya gitu ya, dengan World Bank-nya, dengan IMF-nya gitu ya. Artinya itu tetap didorong rekomendasi dari NIC, Amerika bisa memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada untuk mempertahankan status hegemoninya gitu. Jadi prediksi ada ya, bahwa Amerika itu tidak dipercayai itu sudah dirasakan. Jauh-jauh hari itu sudah selalu muncul dalam rilis NIC itu, selalu saja ada skenario bahwa Amerika itu mungkin bubar ya. Itu selalu saja ada gitu. Tapi Amerika juga atau NIC juga selalu memberikan rekomendasi buat pemerintah. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, sehingga ya Amerika berharap Amerika tetap
eksis gitu ya. Namanya juga prediksi ya. Jadi bisa iya bisa tidak gitu. Dan menurut saya ini yang kita bisa tiru ya, atau mungkin ini yang bisa kita ambil pelajarannya bagi negara sekaliber Amerika, negara ideologis, negara dengan kekuatan SDM yang mumpuni global yang juga sudah teruji. Ini bukan muji-muji ya, tapi ini jadi ambil pelajaran gitu, bahwa dia mengemban ideologi yang salah, tapi dia terus berusaha mencari idealitas dari ideologi salahnya itu gitu. Sehingga walaupun dia bobrok, busuk, mau runtuh, dia tetap bertahan gitu ya, dengan berbagai cara gitu. Ya semestinya memang kalau dalam perspektif Islam ya, atau bukan Amerika itu kapitalisme itu suatu hal yang niscaya. Cuman kan ketika tidak ada sistem alternatif ya tidak ada tempat untuk berpaling kan gitu. Makanya tugas umat Islam adalah membangun kebangkitan Islam dan menjadi sistem pengganti ketika Amerika itu hancur dan bobrok gitu. Kalau sekarang kan pakai kaidah daripada gitu ya. Ya kan nggak ada alternatif ya, cuman ada Amerika. Ya, kalau nggak dolar apa dong gitu ya. Ketika yang lain ya tidak teruji gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang memang secara historis peradaban Islam dan memang itu suatu hal yang kita yakini baik dan sudah teruji juga baik, maka ya tinggal bagaimana kita mendakwahkan ya ya pertama tentu umat Islam harus punya keyakinan yang kuat dan keinginan untuk membangunnya gitu, baru kemudian nanti berikutnya masuk ke level pertarungan di politik global gitu ya. Walau menurut saya sedikit mungkin penting itu, kalau memang belum mungkin nanti bisa di-share lagi buku itu ya, prediksi NIC itu yang terbaru gitu. Karena seringkali kita pakai yang lama terus gitu ya. Karena ini sudah ada yang terbaru, itu bisa diakses sebenarnya, bisa apa namanya, diakses terbuka itu buku itu bagus untuk menjadi referensi kita kalau ingin tahu prediksi masa depan versi Amerika ya. Rutin NIC itu mengeluarkan. Itu Bang Azhar. Walau Alhamdulillah pertanyaan yang masuk dari kolonial sudah terjawab semua dengan lengkap. Kami ingin konfirmasi lagi. Apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, berarti pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup. Sebelum kita sudahi kajian ini, boleh kasih calling statement, Pak? ya, cukup. Ya, insya Allah kita lanjut di, karena belum selesai ya bab ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini untuk yang minta link, mungkin nanti saya coba cari. Saya ada filenya ya. Nanti saya cari lagi di file saya. Nanti saya bisa share. Insya Allah.